teman-teman, tanpa berlama-lama, kita akan panggilkan mentor kita semua, ya, King of the Mindset, ya, King of Mindset, ya. Ini juga salah satu guru besar, dan kalau kita melihat belakangan ini, Bapak Chandra banyak sekali bertemu dengan figur-figur, teman-teman. Dari Ketua MPR, dari ex-menteri, ya, yang terakhir Pak Dahlan, sampai Pak Dahlan memakai kalung kekelepos. Oke, luar biasa. Bapak Chandra sangat sibuk sekali, tapi masih menyempatkan waktu untuk kita semua. Tanpa berlama-lama, kita panggilkan Bapak Chandra Putra Negara. Waktu dan kesempatan. Terima kasih Pak Freddy sudah diundang. Sukses selalu Pak Freddy. Oke, selamat malam semuanya. Salam hebat luar biasa. Wah, saya hari ini senang banget ya, saya bisa sedikit sharing, dan tentunya happy banget ya. Saya tadi mendengarkan presenter kita yang membawakan webinar dari awal sampai testimoni produk, dan tadi ditutup dengan sangat menarik oleh seorang CEO dari usaha kelapa sawit di Sumatera Utara, Bapak Torino. Oke, saya mau cerita sedikit ya. Dan tadi sudah sedikit banyak diulas sama Pak Freddy. Bicara soal Pak Freddy itu, beliau itu dulunya yang kalau saya tahu, itu MC kita ini dulu pernah main sinetron. Waduh, jadi mantan aktor juga ini ceritanya nih ya. Nah, Anda perhatikan semua orang-orang yang terpilih pada malam ini pembicara webinar itu bukan orang sembarangan. Mereka itu semua orang-orang hebat, mereka itu orang hebat di bidangnya masing-masing, tapi sekarang kenapa mereka semua mau berada di komunitas Yes? Nah, ini pasti ada sesuatu yang menarik di komunitas ini. Nah, tadi Pak Freddy sudah bicara banyak mengulas tentang buku saya Badai Pasti Berlalu. Anda semua ini sangat beruntung. Kenapa saya katakan beruntung? Zaman saya dulu, kalau saya mau ikut seminar dari seorang penulis buku, mana mungkin kita cuma dengan layar HP kayak sekarang ini, kita bisa langsung dengar live pembicaraan daripada si penulis buku. Bisa, Anda harus bayar, ya. Anda harus terbang ke negara asalnya, Anda harus bayar seminarnya. Saya ambil satu contoh, saya dulu kalau mengikuti salah satu guru saya di Taiwan, itu saya harus membayar sekitar 4.000 NT. 4.000 NT itu mungkin kalau duit sekarang sekitar hampir 16 juta, ya, duit Taiwan ya, kalau saya nggak salah ya, 4.000 NT atau 40.000 saya lupa. Tapi kalau dirupiahkan 16 juta. Nah, itu saya pernah beli bukunya, saya ikuti seminarnya. Sudah gitu, bukan pakai bahasa Indonesia lagi, tapi dengarnya pakai bahasa Mandarin. Dan itu ditranslate lagi. Kedua, saya pernah ikut seminarnya salah seorang pembicara leadership di Amerika. Bukunya tersebar di 25 negara. Kalau saya ikut seminarnya, beliau tuh pernah datang ke Jakarta, itu yang ikut seminarnya 1.000 orang. Bisa Anda bayangkan, 1.000 orang. Dan itu offline. Dan saya harus pakai headset untuk mendengarkan terjemahannya. Itu, seminar itu, saya bayar sekitar 15 tahun lalu. Itu saya sudah bayar harganya itu hampir 2 juta rupiah. Dan itu seminar cuma 1 hari tanpa dapat makan, tanpa dapat minum. 1 hari doang. Itu pun dia cuma bicara sekitar 3 sesi atau 4 sesi. Nah, tapi saya bayar. Kenapa? Karena saya mau sukses. Gitu loh. Karena saya tahu ilmu seperti gini itu mahal. Saya tahu ilmu untuk belajar dari orang sukses itu mahal. Dan paling aneh di Indonesia ini, sudah pengen sukses, pengen berhasil, tapi nggak mau belajar. Ya, tontonannya channel-channel nggak jelas. Ya, tapi Anda pengen sukses. Loh, ini kan nggak nyambung. Sama seperti Anda ini hari ini kalau misalkan mau jadi tukang masak terkenal, chef terkenal, ya belajar sama Chef Arnold atau Chef Juna. Chef Juna buka seminar, bayar seminarnya. Karena dia chef terbaik. Sampai dia jadi master chef. Jangan belajar sama Pak Chandra. Kalau Anda belajar masakan sama saya, masakan Anda gosong semuanya. Nggak cocok gitu. Kemudian kalau Anda hari ini mau jadi atlet basket terkenal, sekarang pemain basket terkenal di dunia itu namanya LeBron James. LeBron James itu kalau membuka kursus, Anda harus ikut. If you want to be the best, you must learn from the best.
Ya artinya apa? Artinya nasi goreng Madura itu enak gitu loh. Ya bukan. Artinya apa? Kalau kamu mau jadi yang terbaik, kamu harus belajar dari yang terbaik. Nah, oleh sebab itu, bayar harganya. Nah, lucunya orang Indonesia, dia pengen sukses, pengen berhasil, tapi dia nggak mau bayar harga. Sudah nggak mau bayar harga, kemudian lucunya dia bilang apa? Hidup tak seindah kata motivator. Oh my God, kok ada kata-kata seperti ini gitu loh. Jadi itu kata-kata menurut saya kata-kata orang yang sudah nggak bisa bayar, cuman bisa nyinyir, tapi ngebully orang gitu. Dan lucu dan disebarkan kata-kata itu. Ya. Nah, artinya ketika seseorang itu mendapatkan kata-kata seperti ini, kalau kata-katanya itu memang tidak masuk akal, ya buat apa didengar? Kalau dia bisa berhasil, dia bisa top, dia bisa menjadi orang hebat, itu pasti ada ilmunya. Syukur-syukur kalau dia mau berbagi ilmu. Karena berapa banyak orang sukses dan kaya raya, mereka pelit ilmu. Mereka sukses, mereka bagikan ilmunya cuma siapa? Sama anaknya sendiri. Mereka nggak mau berbagi sama khalayak ramai, karena nggak ada kepentingan. Nah, saya tadi sedikit banyak sharing tadi dengan Pak Torino. Pak Torino bicara, pertanyaan dari Pak Daniel tadi dikatakan, apa enaknya sama bisnis sawit sama bisnis keki Indonesia dengan komunitas Yes? Jawabannya satu, semua ada plus minus. Kalau plus sawit saya mungkin cuma bayar karyawan. Artinya apa? Nggak ada kepentingan mau karyawan mau mati, kalau misalkan nggak berprestasi tinggal dipecat, ganti karyawan yang baru. Nah, karyawan yang dipecat itu sekarang lagi rame-ramenya nyinyir di sosial media tentang Omnibus Law. Ya, semua tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Anda tahu nggak, sebetulnya negara kalau mau maju, ya memang harus seperti ini. Sedangkan, orang yang cuma seumur hidup pikirannya cuma mau jadi buruh dan karyawan, pasti demo. Merasa tidak setuju dengan Omnibus Law, tapi how? Negara kalau mau maju, ya nggak bisa. Apalagi sekarang terkena pandemi. Negara ini babak belur. Oke, saya nggak mau bicara ini. Saya cuma bicara, daripada Anda nyinyir, Anda sudah merasa diri Anda nggak mampu, lebih baik change your mindset, rubah cara berpikir Anda. Anda hari mau mengkritisi menggagalkan pemerintah, mau jelek-jelekin pemerintah, mau nggak setuju dengan partai ini, maaf, saya cuma bilang, Anda ini cuma komoditas politik. Ayo buruh, demo pemerintah, Anda ini cuma komoditas politik. Anda jadi komoditas politik itu 1 bulan cuma dapat berapa sih? Ya kan? Yang untung itu apa? Serikat buruhnya, bukan Andanya. Ya kan, Anda suruh mendemo pemerintah, yang enak itu serikat buruhnya, karena Anda disuruh bayar iuran, dan Anda diperalat suruh teriak-teriak. Kadang-kadang saya nggak habis pikir dengan orang-orang yang ketika diberikan ilmu motivasi seperti ini, dia bilang hidup nggak seindah kata-kata motivator. Oh please deh, makanya sesekali minum super green food, supaya otakmu encer dikit. Ya, kalau misalkan Anda setiap hari itu cuma bisanya makan micin, nah akhirnya ketika Anda diberitahu sesuatu ilmu yang berguna dan bermanfaat, Anda nggak nyambung. Mungkin Anda nggak setuju dengan kata-kata saya, Anda mungkin jengkel dengan kata-kata saya, tapi saya mau Anda hari ini hidup lebih berkualitas. Saya mau hidup Anda hari ini lebih bermanfaat. Makanya jangan sesekali makan gorengan terus, sesekali makan makanan yang bernutrisi. Jangan cuma makan yang mengenyangkan perut, tapi juga makanan yang membuat diri Anda itu jauh lebih berkualitas, supaya gizi Anda cukup. Kalau gizi Anda cukup, otomatis kualitas cara berpikir Anda jauh berbeda. Dan sesekali tontonan jangan tontonan receh terus. Sesekali tonton tontonan yang berkualitas, supaya otak Anda itu juga lebih encer. Jangan cuma mau menjadikan komoditas politik terus. Oleh sebab itu, jadilah manusia yang lebih cerdas dan lebih pintar. Jangan cuma mau hari ini menjadi manusia yang ya menjadi alatnya orang lain terus. Oleh sebab itu, mulai sekarang kami melalui komunitas Yes ini, kami membuilding Anda, membangun Anda, memperlengkapi Anda. Anda bukan menjadi karyawan kami, tidak. Kami tidak akan memberikan Anda gaji pokok. Keliru. Kalau Anda mau jadi komunitas Yes, kepingin jadi karyawan, Anda keliru komunitas. Ya, Anda dibentuk jadi pengusaha. Namanya Young Entrepreneurs Squad. Anda dibentuk jadi pengusaha. Oke. Dan ingat, pesan saya satu, menjadi pengusaha itu tidak semudah hari ini. Ya, Anda tuh nyinyirin orang di sosial media. Nggak semudah itu. Menjadi pengusaha itu ada ilmunya. Belajar dari mentornya. Tadi, ya, Anda lihat sendirilah. Kalau seorang Pak Torino yang hari ini konon
sudah punya pekerjaan yang bukan cuma pekerjaan tetap, seorang pengusaha, seorang CEO yang karyawannya sudah ratusan karyawan, dan mempekerjakan buruh sawit itu tidak mudah loh. Karena mengatur orang tidak mudah, tapi ya paling gampang cuman ya keluar masuk, kalau nggak cocok ya keluar, kamu nggak punya pekerjaan, keluar ganti orang yang baru. That's it. Tapi di tempat kami ini jauh lebih sulit loh daripada mencari karyawan. Karena apa? Mencari karyawan hari ini saya buka lowongan karyawan. Siapa yang mau gaji UMR? Selesai. Yang lamar besok bisa ratusan ribuan orang. Tapi siapa yang mau jadi pengusaha? Mungkin yang chatting sedikit. Dan merubah mindset orang itu tidak enak. Anda sangka gampang jadi mentornya komunitas Yes. Hey, sudah webinar setiap hari Rabu dan Minggu, mencuci mindsetnya orang. Udah gitu setelah ditelateni 2-3 kali, orangnya nggak mau lagi, hilang. Loh, nggak gampang kan membina orang itu? Nah, karena memang membina orang untuk menjadi pengusaha itu tidak gampang. Tapi kalau membina ditambahsakan, jadi membinasakan itu lebih gampang gitu loh. Iya kan, membinasakan orang jauh lebih mudah. Makanya kita harus hargai mentor-mentor Anda yang hari ini mau luangkan waktu untuk membimbing Anda. Karena apa? Mengubah mindset itu tidak mudah. Karena Anda itu dibesarkan dari lingkungan yang berbeda, dari orang tua yang mungkin basicnya bukan seorang pengusaha. Sehingga cara berpikir Anda itu pasti sangat berbeda. Nah, oleh sebab itu, hari ini di komunitas Yes, kita hari ini dipandu oleh host yang sangat menarik, Bapak Freddy, dan juga tadi ditutup dengan statement yang cukup menarik dari Pak Torino. Saya rasa malam hari ini tidak ada lagi yang bisa saya sampaikan. Saya cuma bisa sharing, if you want to be successful, you must pay the price. That's it. Kalau Anda mau menjadi orang yang sukses, Anda harus bayar harganya. Entah. Dan yang saya paling heran itu, di Instagram ada orang DM saya, Pak, bukunya di giveaway nggak? Aduh, oh my God, kok bisa ada mental, Pak, saya mau di giveaway nggak? Bapak kan udah kaya raya, Bapak kan tinggal bagi aja bukunya. Hey, buku itu, ya, saya beritahu, saya kalau kasih Anda gratis pun, itu tidak akan mengubah nasib Anda. Camkan baik-baik kata-kata saya. Saya bagi buku itu gratis pun, saya tidak akan mengubah nasib Anda. Titik. Kalau Anda mau mengubah nasib Anda, bukan minta hadiah gratis. Tapi caranya seperti ini. Buku itu kan harganya 175. Anda harus putar otak caranya gimana untuk dapat uang 175. Titik. Karena apa? Ketika Anda mutar otak Anda dapat 175, Anda tahu ilmu itu tidak ada yang gratis. Dan sorry, saya bilang, ilmu 40 lebih tahun saya, dengan segala jenis kegagalan yang mana saya juga, ya nggak usah saya ceritakan lah di Badai Pasti Berlalu. Anda cuma ganti 175, menurut saya itu harga yang sangat tidak pantas. Kenapa? Saya beli bukunya orang sukses, di rumah itu sudah jadi perpustakaan. Ya, itu kalau saya keluarkan uang itu nggak sedikit. Itu uangnya mungkin bisa jadi miliaran. Bukan cuma bukunya, seminarnya. Saya kejar sampai kemana, ke Amerika pun saya kejar, ke Malaysia pun saya kejar, ke Taiwan pun, ke Australia pun saya kejar. Saya hari ini termasuk penggila seminar. Dan saya beritahu, saya kalau mau dikasih tiket gratis pun, saya bilang, I don't want it. Kenapa? Saya nggak mau. Saya ditraktir makan gratis pun, dikasih orang giveaway, saya nggak mau. Bukan saya orang bergengsi. Saya juga nggak punya duit dulunya. Tapi saya sadar, ketika saya diberikan hadiah sama orang lain, prinsip saya satu, saya hutang sama dia. Dan saya tipikal manusia yang nggak mau berhutang. Camkan itu baik-baik. Kalau Anda hari ini suka di giveaway orang lain, suka diberikan hadiah dari orang, berarti mental Anda adalah mental peminta, dan mental Anda adalah mental gratisan, dan mental Anda harus patut mental yang harus dinafkahi terus seumur hidup. Kalau mental Anda yang mau dinafkahi terus seumur hidup, trust me, Anda mau ikut seminar berapapun, nggak akan mengubah nasib Anda. Karena ikut seminarnya gratis. Anda sendiri nggak berpikir otak, putar otak caranya supaya Anda bagaimana bisa bayar. Hari ini Anda mau sukses di komunitas Yes, Anda pengen berhasil di komunitas ini, cari caranya. Webinar ini free. Ya. Kenapa? Anda sudah nonton free pun ini Anda merasa nggak menghargai. Kenapa? Setelah webinar selesai, hubungi mentor Anda, akan diajarkan caranya step by step sampai Anda bisa mencapai puncak seperti kayak Pak Torino. 1,5 tahun loh. Hari ini omsetnya luar biasa. Dia bisa mencetak orang yang punya income puluhan juta, dan mungkin itu dari berbagai macam background. Nah, sekarang apa yang membedakan mereka sama Anda? Satu, dari satu kata ini aja dulu. Please, kalau saya enggan, saya enggak mau di giveaway. Apakah pernah saya di giveaway orang? Pernah, sekali. Dan saya tidak pernah akan lupakan seumur hidup. Dan saya anggap itu hutang. Ketika saya berhasil, saya akan bayar itu
2 sampai 3 kali lipat. Ya, karena itu nggak bisa dinilai dengan uang. Tapi saya usahakan saya tidak mau. Saya akan cari cara, apalagi 175, ya, itu saya rasa angka yang sangat tidak pantas menurut saya. Bukunya hardcover juga bagus sekali, dan itu gini loh. Sebelum Anda ngerjakan bisnis bersama KK Indonesia dan komunitas YES, cuci dulu otak Anda. Oke, rubah dulu mindset Anda. Jadi ibaratnya Anda itu buku itu semacam kayak startup. Jadi kayak onderdil mobil. Kalau mobilnya itu nggak di starter, nggak bakal jalan. Mau mobil secanggih apapun nggak bakal jalan. Yang penting di starter, diputar dulu otaknya. Kalau cara berpikir Anda nggak sama, percuma. Gitu. Tapi kalau klik, oh ya, saya dapat sesuatu dari buku ini akan mengubah cara berpikir saya, ini berbeda dengan apa yang diajarkan keluarga saya dan lingkungan saya selama ini. Nah, baru omongan mentor Anda masuk. Tapi kalau Anda punya cara berpikir Anda sendiri, apapun yang diomong mentor Anda lawan terus, tinggalkan komunitas ini. Saya rasa cukup malam hari ini, terima kasih. Dan saya senang berbagi dengan Anda. Sukses selalu, salam hebat luar biasa. Salam hebat luar biasa Pak Chandra. Terima kasih banyak ilmunya. Oke teman-teman, tadi saya mencatat apa yang disampaikan oleh Pak Chandra ya. Jadi poinnya itu nggak banyak. Ternyata ilmu itu mahal. Ya, kita harus mencari ilmu seperti yang dilakukan oleh Pak Chandra. Beliau sudah membayar harga dari berapa tahun yang lalu, kita nggak tahu berapa bayar harga yang harus dikeluarkan, ya. Dan ini juga saya mencatat bahwa Pak Chandra sering mengajarkan kita ilmu 5B, ya teman-teman ya. Jadi lebih baik tangan di atas daripada kita tangan di bawah. Oke, jadi cukup sekian webinar kita kali ini. Terima kasih banyak sudah mengikuti dari awal sampai akhir, teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya. Semoga webinar kali ini Bapak Ibu mendapatkan sesuatu insight yang luar biasa atau klik, saya harus mengambil keputusan. Hubungi mentor Anda masing-masing dan jangan menunda. Oke teman-teman, saya undur diri dan salam hebat luar biasa.